Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang penilaian pengetahuan. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Binti Ma'rifatul Zaidah absen 2, Valentino Della Rosa absen 26, Riki Khuryaini absen 37, dan Aida Nur Azizah absen 46. Yang pertama adalah pengertian dari penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan dapat diartikan sebagai penilaian potensi intelektual yang terdiri dari tahap mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisis, menyintesis, dan mengevaluasi. Penilaian pengetahuan adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur proses dan hasil pencapaian kompetensi dari peserta didik. Penilaian ini berkaitan dengan ketercapaian kompetensi dasar pada kurikulum 13 yang dilaksanakan oleh guru mata pelajaran. Jadi seorang pendidik itu perlu melaksanakan penilaian untuk mengetahui pencapaian kompetensi pengetahuan dari peserta didik itu sendiri. Tujuan penilaian pengetahuan selain untuk mengetahui ketercapaian ketuntasan belajar, juga untuk mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan penguasaan pengetahuan peserta didik dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, feedback kepada peserta didik oleh pendidik itu merupakan hal yang sangat penting. Penilaian pengetahuan dilakukan dengan cara penugasan. Dan macam-macam dari penilaian pengetahuan itu, yang pertama ada tes tulis. Tes tulis adalah tes yang soal dan jawabannya secara tertulis, seperti pilihan ganda, isian, benar dan salah, menjodohkan, dan uraian. Instrumen tes tertulis dikembangkan dengan mengikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, A. Melakukan analisis KD. Yang kedua, menyusun kisi-kisi soal sesuai dengan KD. Yang ketiga, menulis soal berdasarkan kisi-kisi dan mengacu pada kaidah-kaidah penulisan soal. Dan yang keempat, menyusun pedoman penskoran. Dan yang kelima, melakukan penskoran berdasarkan pedoman penskoran. Yang kedua, tes tulis bentuk pilihan ganda. Butir soal pilihan ganda terdiri dari soal pokok dan pilihan jawaban. Dan yang ketiga, tes tulis bentuk uraian. Tes tulis bentuk uraian atau esai menuntut siswa untuk mengkoordinasikan atau menuliskan jawaban sesuai kalimatnya sendiri. Untuk yang berikutnya adalah tes lisan. Tes lisan merupakan pemberian soal atau pertanyaan yang menuntut peserta didik menjawab secara lisan dan dapat diberikan secara klasikal ketika pembelajaran. Tes lisan ini bertujuan untuk menumbuhkan sikap berani berpendapat, mengecek penguasaan pengetahuan untuk perbaikan pembelajaran, percaya diri, dan kemampuan berkomunikasi secara efektif. Langkah-langkah pelaksanaan tes lisan sebagai berikut. Yang pertama yaitu melakukan analisis KD. Yang kedua, menyusun kisi-kisi soal sesuai dengan KD. Yang ketiga, membuat pertanyaan atau perintah. Yang keempat, menyusun pedoman penilaian. Yang kelima, memberikan tindak lanjut hasil tes lisan. Rambu-rambu pelaksanaan tes lisan sebagai berikut. Yang pertama, tes lisan dapat digunakan untuk mengambil nilai dan dapat juga digunakan sebagai fungsi diagnostik untuk mengetahui pemahaman peserta didik terhadap kompetensi dan materi pembelajaran. Yang berikutnya adalah pertanyaan harus sesuai dengan tingkat kompetensi dan lingkup materi pada kompetensi dasar yang dinilai. Yang berikutnya yaitu pertanyaan diharapkan dapat mendorong peserta didik dalam mengonstruksi jawaban sendiri. Yang berikutnya adalah pertanyaan disusun dari sederhana ke lebih kompleks. Berikutnya yang kelima adalah penugasan. Penugasan adalah
Pemberian tugas kepada peserta didik untuk mengukur pengetahuan dan memfasilitasi peserta didik memperoleh atau meningkatkan pengetahuan. Penugasan yang digunakan untuk mengukur pengetahuan dapat dilakukan setelah proses pembelajaran, sedangkan penugasan yang digunakan untuk meningkatkan pengetahuan diberikan sebelum atau selama proses pembelajaran. Penugasan dapat dikerjakan secara individu atau kelompok, sesuai dengan karakteristik tugas. Penugasan lebih ditekankan pada pemecahan masalah dan tugas produktif lainnya. Rambu-rambu penugasan sebagai berikut. Tugas mengarahkan pada pencapaian indikator hasil belajar. Yang kedua, tugas dapat dikerjakan oleh peserta didik selama proses pembelajaran atau merupakan bagian dari pembelajaran mandiri. Yang ketiga yaitu pemberian tugas disesuaikan dengan taraf perkembangan peserta didik. Yang keempat yaitu materi penugasan harus sesuai dengan cangkupan kurikulum. Yang kelima yaitu penugasan ditunjukkan untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik menunjukkan kompetensi individualnya, meskipun tugas diberikan secara berkelompok. Yang berikutnya yaitu pada tugas kelompok perlu dijelaskan secara rinci tugas setiap anggota kelompok. Yang berikutnya adalah menggunakan teknik lain atau observasi. Observasi bukan hanya dilakukan untuk menilai sikap, namun penilaian terhadap pengetahuan siswa dapat juga dilakukan melalui observasi selama proses pembelajaran. Misalnya, pada waktu diskusi atau kegiatan kelompok, teknik ini adalah cerminan dari penilaian autentik. Selanjutnya, contoh penjabaran penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan salah satunya meliputi tes tulis seperti pilihan ganda, menjodohkan, benar salah, melengkapi, seperti itu. Uraian singkat dan masih banyak lagi beberapa jenis dan teknik dalam tes tulis untuk penilaian kompetensi pengetahuan. Setiap jenis penilaian ini memiliki kelebihan dan kelemahan. Misalnya, kelebihan dari tes dalam bentuk uraian adalah lebih mudah dalam mengembangkan dan memancing siswa untuk dapat mengembangkan cara berpikir serta melatih kemampuan berpikir kritis. Kelemahan tes tulis bentuk uraian antara lain secukupnya, materi yang ditanyakan terbatas, membutuhkan waktu lebih banyak dalam mengoreksi jawaban tersebut. Penilaian pengetahuan dapat dilaksanakan dengan sebagai teknik seperti tes tulis, tes lisan, penugasan, dan teknik lain. Misalnya melalui portofolio dan observasi. Dengan teknik tes tulis dapat menggunakan beberapa jenis penilaian seperti benar salah, dapat menggunakan beberapa jenis ganda, menjodohkan, isian, melengkapkan, menjodohkan, isian atau melengkapi, dan uraian. Penilaian dengan tes tulis atau tes lisan dapat dilakukan dengan kuis dan tanya jawab. Sedangkan melalui teknik penggunaan dapat dilakukan dengan tugas yang dilakukan secara individu maupun kelompok. Penilaian pengetahuan. Skema penilaian ini dapat digambarkan sebagai berikut. Seperti tes tulis yang dinilai benar salah, pilihan ganda, menjodohkan, isian, melengkapi, uraian. Tes lisan, kuis, tanya jawab. Penugasan, tugas yang dilakukan secara individu atau kelompok di satuan pendidikan dan atau di luar sekolah. Teknik lainnya misalnya juga bisa portofolio dan observasi. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan maupun berkata yang tidak sengaja, kami minta mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.